Next. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sungguh berbahagia bisa berada di sini. Semoga dalam berbagi ilmu pengetahuan ini memberikan manfaat. Saya buka dengan pertanyaan, mengapa Indonesia, negara yang sangat kaya sumber daya alam ini, banyak penduduknya yang miskin? Lebih dari 50% hanya berpenghasilan dari $2 sehari. Salah satu faktor utama karena anggaran negara banyak dikorupsi. Sehingga kue dinikmati oleh segelintir orang yang punya akses terhadap perencanaan, pembelanjaan anggaran negara. Dan uang yang dikorupsi ini disalurkan untuk ekonomi yang non-produktif di lingkungan yang sangat terbatas. Next. Karena saya pada dasarnya adalah antropolog, saya berusaha melihat sejak kapan korupsi ada. Kalau kita menengok ke belakang pada jumlah penduduk yang masih puluhan orang dalam struktur sosial berbentuk ban, kemudian berubah menjadi struktur sosial yang jumlahnya ratusan, itu berupa suku-suku. Ban itu yang nomaden, tribe yang suku-suku. Dua struktur sosial masyarakat ini masih sangat egaliter dan tidak ada korupsi. Karena semua sama, equal. Lalu ketika chiefdom dimulai, kerajaan-kerajaan muncul, di mana kekuasaan tersentralisir. Ini jumlah penduduk mulai beribu-ribu, seiring dengan munculnya agriculture, sehingga orang mulai bercocok tanam, bisa menetap, makanan banyak, surplus makanan, jumlah penduduk bertambah. Dalam chiefdom ini muncul middleman. Middleman itu yang menghubungkan antara rakyat dan raja. Ini nanti akan muncul korupsi mulai. Nah, chiefdom ini dalam perkembangan zaman sesudah masuk ke dari budaya lisan, budaya tertulis, sekarang budaya elektronik, masuklah kita periode state. State atau negara. Ini kekuasaan tersentralisir, terstratifikasi, dan membentuk birokrasi. Karena jumlah penduduk menjadi jutaan penduduk. Nah, di sini mulai ada pemisahan antara state and society. Ketika ada pemisahan antara state and society, society menerima state yang memerintah. Ketika kita duduk di pemerintahan, tetapi sistem pemikiran kita masih egaliter, akan menganggap bahwa uang APBN itu hak saya, terserah mau saya apakan. Ini yang menjebak orang menjadi korupsi. Jadi ketika struktur sosial sudah berubah dari band, tribe, chiefdom ke state, selayaknya pejabat negara memperlakukan APBN, APBNP, APBD ini sebagai uang negara, state, yang harus diberikan ke society, bukan ke elit penguasa ataupun kroni perusahaannya. Next. Kita coba masuk ke, karena tugas saya di sini diberi oleh Prof. Laksono dan panitia, korupsi pemerintah dan korporasi. Saya berusaha membedah apa sih yang terjadi antara korupsi pemerintah dan korporasi. Tadi disampaikan oleh dari Deputi Pencegahan KPK bahwa korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Itu sangat benar. Nah, kalau kita lihat, ini yang paling atas. Gini di sini. 4 pilar demokrasi. Ini sistem pemerintahan kita sekarang adalah demokrasi, di mana eksekutif adalah pilar pertama berupa kementerian dan gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya yang memegang anggaran APBN dan APBD. Lalu legislatif ini yang membuat hukum-hukumnya dan yang mengimprove budget. Kemudian dalam yudikatif ini sistem peradilan. Nah, yang keempat kontrol sosial. Ini harus kuat kalau korupsi mau diberantas. Siapakah mereka? Media massa, akademisi, ormas,
dan LSM. Salah ketik, mohon maaf. Nah, di sini karena sistem pemerintahan kita berubah dari Undang-Undang 45 yang diamandemen, di mana legislatif kita begitu banyak partai politik, akibatnya tidak lagi mengontrol APBN, tetapi karena di DPR pada rapat dengar pendapat dibahas sampai satuan 3. Jadi ada keinginan mungkin untuk ikut dalam program itu. Ini yang kontrol pada legislatif ke eksekutif lenyap. Tidak 100% tentu saja, tetapi ini yang menimbulkan adanya korupsi juga antara DPR dan eksekutif. Lalu siapa pengontrol lain? Rakyat ini kan yang menerima bansos dan menerima kebijakan. Kadang-kadang rakyat menerima bansos tanpa mempertanyakan. Terus juga korporasi. Dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012, tidak mungkin para eksekutif ini mengelola dana triliunan sendiri. Mereka akan mentenderkan ke swasta. Nah, tender ini yang paling banyak dikorupsi. Nah, tender kebocoran dalam APBN ada yang mengatakan 30%, ada yang mengatakan 50%. Riset yang mungkin Bapak dari KPK lebih tahu dari saya, tapi yang jelas korporasi berperan sangat kuat dalam kemitraannya dengan eksekutif bila terjadi korupsi. Siapa yang mengontrol? BPK ini adalah auditor. Mereka akan bilang ini disclaimer atau good, wajar tanpa pengecualian atau disclaimer. Nah, BPK ini sebetulnya siapa? Mereka bagian dari pemerintah juga, pegawai negeri juga. Lalu siapa yang non pemerintah? Nah, ini problemnya di sini. Pemerintah merancang budget, menetapkan program, lalu mendistribusikan budget, tapi eksternal kontrol sangat minim yang non pemerintah. Itu sebabnya pejabat yang jujur akan melibatkan partisipasi masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Waktunya mepet. APBN kita terus meningkat. Tahun 2005 500 triliun, 2009 1000 triliun, 2012 1500 triliun, 2013 1693 triliun, dan diestimasi tahun 2020 nanti lebih dari 2000 triliun. Apakah ini akan sampai betul kepada grassroots yang membutuhkan atau hanya berputar di oligarki, ya, di seputaran orang tertentu? Next. Apa itu korupsi? Mungkin sebaiknya ini saya baca yang atas saja karena ini adalah guru saya dari Ross Ackerman. Beliau menulis bahwa korupsi adalah transaksi ilegal agen publik atau pejabat publik untuk menerima keuntungan yang sebenarnya dia tidak boleh, ya. In the absence of growth, ketika tidak menguntungkan orang banyak. Juga kesewenang-wenangan peran publik terhadap sumber daya yang digunakan melalui pengaruh politis baik oleh swasta maupun pemerintah. Juga penyalahgunaan posisi publik dan swasta baik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan pribadi. Next. Kemudian ini sangat terkenal, pasti semua Bapak Ibu tahu tentang Lord Acton yang mengatakan hubungan antara kekuasaan dan korupsi. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang hanya dipakai untuk diri sendiri, dimonopoli, tidak di-share dengan partisipasi masyarakat, cenderung akan dikorupsi karena mereka merasa berhak. Bahkan kalau kita cermati Bapak Dipo Alam, kabinet sekretari kita dalam Tempo 9 Desember 2012 sempat mengatakan baru perencanaan saja sudah dikorupsi. Sebagai antropolog, saya membaca this linguistic open talk itu pernyataan terbuka betapa fenomena grand corruption di Indonesia itu sangat marak. Baru perencanaan saja sudah dikorupsi. Lanjut.
Nah, ini proposal saya di Yale University. Saya akan riset tentang good governance and corruption control. Anatomi korupsi menurut hemat saya adalah 5 ini dalam penggunaan APBN. Perencanaan itu sudah mulai. Jadi sudah dari executive branch sudah menentukan apa ya, lalu menetapkan program. Nah, ini pejabat-pejabat akan ditaruh yang harus loyal. Makanya ini hanya muncul dalam negara. Stratifikasi kepatuhan terhadap atasan. Proses of funding allocation, alokasi budget. Ini bisa kolusi baik dengan parlemen ataupun dengan swasta. Merupakan lapisan yang berlapis-lapis dengan staf. Kemudian nomor 4 ini yang banyak diperiksa KPK adalah pengadaan barang dan jasa. Jadi yang didesain secara dari awal untuk menentukan tender pemenangnya. Jadi proses ini yang sebetulnya sangat tidak adil karena perusahaan-perusahaan yang lain tidak punya kesempatan untuk berkompetisi dan menggaji karyawannya dan juga mendapatkan kue anggaran atau gaji yang lebih tinggi karena adanya pemilihan tender yang tidak adil. Kemudian disbursement of funding itself, jadi pencairan anggaran itu sendiri itu terjadi melalui penggelembungan harga, kegiatan fiktif yang tidak ada tapi dibilang ada, guru-guru hantu, maksudnya adalah sudah meninggal tapi masih digaji, atau jumlah siswa yang sebetulnya enggak ada tapi ada, dan praktek lain. Lanjut. Jadi ini menurut guru besar dari kita di Indonesia, Romi Astasmita, beliau mengatakan bahwa 100% perkara korupsi selalu melibatkan korporasi. Bayangkan 100%, itu angka yang luar biasa. Dan beliau adalah guru besar tata negara, hukum tata negara. Jadi angka-angka ini beliau lalui riset, tetapi 99,99% dakwakan perkara korupsi tidak pernah korporasi dijadikan subjek yang didakwakan penuntut umum atau penuntut komisi. Jadi yang menderita adalah pegawai negeri. Sudah gajinya kecil, didakwa. Lanjut. Ini kita skip aja. Lanjut. Jadi lalu korporasi apa yang bermitra dengan pemerintah untuk melakukan korupsi? Itu tergantung jenis perusahaan-perusahaan yang bermain. Misalnya kalau di bidang kesehatan, dalam bidang farmasi, pengadaan obat, distributor dan pemasaran alat kesehatan, kontraktor bangunan, dan bangunan fasilitas kesehatan. Konstruksi bangunan itu menurut riset, beberapa riset adalah yang paling mudah untuk dikorup. Program pemerintah di bidang pendidikan melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan kertas, alat tulis, percetakan, kontraktor yang membangun fasilitas pendidikan. Bidang sumber daya alam terkait dengan perusahaan pemegang lisensi, kuota, hak eksplorasi, pemberian lisensi untuk kuota impor, dan sebagainya. Bidang pariwisata dan kebudayaan itu terkait dengan perusahaan event organizer yang dalam program MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Lanjut. Jadi dalam konteks korupsi yang dilakukan bermitra antara pemerintah dan korporasi, itu kantor sudah dianggap sebagai ajang pencarian untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi ini menurut Heidenheimer bahwa korupsi itu sebetulnya ketika pegawai negeri menganggap kantornya itu untuk memaksimalkan profit. Next. Lanjut. Nah, ini hierarki dan kepatuhan di birokrasi. Jadi kalau kita seorang akademisi mestinya bisa berpikir kritis ketika kita dipinjam duduk dalam eksekutif ya. Ketika atasan mengarahkan demi kepentingan bangsa, harusnya mulai menanyakan dulu bangsa yang mana. Kenapa bangsa dipakai alasan? Jadi ini menuntut akhlak mulia seperti disampaikan oleh pembicara pertama tadi, karakter yang kuat. Dalam konteks di mana pejabat pemerintah memiliki korporasi yang jenis usahanya berhubungan dengan program di bawah kewenangannya,
Pejabat yang bersangkutan umumnya akan memilih orang yang patuh dan taat untuk menduduki jabatan eselon dalam birokrasi terkait. Jadi melalui bawaan-bawaan ini, arahan lisan diberikan, besaran anggaran, pemenangan tender, dan praktek korupsi ini diatur sangat sistematis karena skemanya udah mulai dari perencanaan. Seperti Bapak Ibu Alam sampaikan di Tempo. Next. Nah, lagi-lagi sebagai antropolog itu pekerjaannya mengamati perilaku, mengamati kebudayaan, tata nilai, norma, baik benar, buruk salah, dan bahkan eufemisme. Eufemisme itu bahasa yang diperhalus. Seorang antropolog bernama Giorgio Blundo tahun 2003 menganalisis korupsi melalui percakapan. Jadi orang yang korupsi itu dengan mudah beliau deteksi dengan ia bicara apa. Saya beri contoh ketika seorang birokrat mengatakan bahwa ia didelosori, ini mohon maaf bahasa Jawa ya, berarti orang Jawa yang korupsi ini. Didelosori apa sih kok seperti mentok ya? Saya tanya didelosori. Setelah saya amati, oh itu menyiratkan bahwa ia mengatur lelang dengan membocorkan informasi asimetris terkait harga program sebagai orang dalam yang mengatur program kepada calon rekanan. Tapi entah kenapa informasi itu bocor ke kompetitor. Nah, kompetitornya menawarkan harga yang lebih rendah. Kalau Anda sebagai pejabat yang jujur menangkan yang lebih rendah dong. Kan hemat efisien untuk negara. Kalau Anda seorang yang tidak jujur, ya tetap ini arahan. Jadi kata-kata ini menyiratkan suatu tindakan. Banyak contoh dalam Giorgio Blundo juga memberikan contoh-contoh percakapan ini menyiratkan apa yang dilakukan seseorang. Jadi antropolog kadang disewa menjadi forensic auditor. Lanjut. Ini menurut Ross Ackerman, corruption occurs at the interface of public and private sectors. Jadi selalu berulang. Korupsi nggak bisa dijalankan pegawai negeri sendiri. Selalu ada terlibatkan sektor swasta. Ketika seorang pejabat publik mempunyai kekuasaan diskresi untuk mendistribusikan ke pihak swasta, mencari keuntungan, nah ini insentif untuk suap menyuap bisa terjadi. Ini sekali lagi kembali seperti pembicara pertama, hanya karakter yang bisa mengerem apa artinya cukup dan apa artinya kekuasaan. Lanjut. Korupsi merupakan ketidakadilan dan kesenjangan. Jadi ditanyakan ketika masyarakat luas tidak diuntungkan, apakah pembelanjaan APBN tepat sasaran untuk mereka yang paling membutuhkan? Apakah toleransi terhadap korupsi meningkatkan efisiensi birokrasi? Ya mungkin sesaat, tetapi dalam jangka panjang tidak, karena membunuh kompetisi dan rasa keadilan. Apakah pembelanjaan uang negara menciptakan inequity, ketidakadilan dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan? Ini yang selalu harus ditanyakan ketika kita mempunyai kewenangan, ketika kita menduduki suatu jabatan yang harus mendistribusikan dana. Lanjut. Ini beberapa, ada 7 area, jadi kita masuk area sektor kesehatan, korupsi di sektor kesehatan, setidaknya menurut Vianney ada 7. Yang pertama, konstruksi dan rehabilitasi fasilitas kesehatan. 2, pembelian alat, termasuk obat, supply. Kemudian yang ketiga, distribusi penggunaan obat dan supply dalam pelayanan dan pengiriman. Kemudian regulasi kualitas produk, pelayanan, fasilitas dan profesional. Pendidikan profesi kesehatan, penelitian medis, dan pengadaan pelayanan kesehatan oleh garda depan pekerja kesehatan. Lanjut. Ini banyak sekali contoh dalam teks, full teks yang dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Jenis korupsi sektor kesehatan yang paling berbahaya adalah grand corruption, ketika pertimbangan politis yang mempengaruhi proses kontrak. Ini yang dari pucuk gunungnya, jadi bisa mengalir ke bawah. Suap, kickback, kontraktor gagal memenuhi dan tidak diminta pertanggungjawabannya. Ini bisa pemerintahnya bersih, tetapi swastanya nakal. Suap, kickback, dan pertimbangan politis yang mempengaruhi spek. Spek ini, spesifikasi ini dibuat ketika kita melelangkan proyek, ya, jadi program. Spek ini bisa
dibuat sangat sangat umum, nanti dimainkannya yang kecil-kecil. Nah ini kan berdosa sekali. Mengubah HPS sesudah ada pemenang lelang, bagaimana ini kok bisa seperti ini? Kan nanti kalau mati juga nggak dibawa pergi tuh uangnya. Jadi kolusi pada pengadaan barang dan jasa, kurangnya insentif memilih harga rendah, kualitas tinggi supplier, promosi obat yang tidak etis, dan sebagainya. Lanjut. Aduh, waktunya kurang 7 menit. Ini mungkin kita lewati saja. Next, bisa dibaca sendiri. Banyak sekali contoh jenis korupsi di sektor kesehatan. Nah, ini 4 kondisi yang memicu terjadinya korupsi. Mungkin ada pengulangan sedikit dari pembicara pertama. Jadi kalau menurut Rose Ackerman, ada 4 hal: opportunity, adanya kesempatan; attitude, itu penting sekali, sikap dan perilaku kita; insentif, keuntungan; dan probability of detection. Ini yang di Indonesia menurut hemat saya masih lemah. Kita belum punya lembaga di luar pemerintah yang mempunyai kapabilitas atau diberi kewenangan untuk menjadi external detector of corruption ya. Jadi kalau 4 ini pemicu korupsi, kalau kita mau meminimalkan korupsi, juga harus dari 4 ini. Seperti kalau penyakit ada etiologinya, ada terapinya. Jadi kita harus meminimalkan kesempatan korupsi, mengubah sikap. Ya ini nomor 3, ini menurut saya urgent sekali. Menciptakan sistem insentif gaji pegawai negeri berbasis kinerja. Tidak kontras dengan keuntungan swasta yang begitu banyak. Pada swasta memenangkan program yang kita buat sendiri. Jadi mana keadilannya? Ini sistem insentif kita masih menurut saya tidak adil ya. Kemudian menciptakan sistem deteksi korupsi dengan partisipasi masyarakat. Lanjut. Jadi dengan kalau tidak ada transformasi tata kelola, perubahan karakter dan sebagainya, itu akan sulit. Jadi harus ada insentif yang memadai. Kalau tidak kita sulit take off ya, masih banyak orang miskin terus, akan ditinggalkan negara tetangga. Jadi membangun etos kerja jujur dan political will di pucuk-pucuk pimpinan, itu merupakan langkah untuk meminimalisir korupsi. Lanjut. Nah ini menurut Transparency International Indonesia, bagaimana mengurangi korupsi, partisipasi komunitas, publikasikan dengan teratur informasi terkini di internet mengenai anggaran kesehatan, kinerja pelayanan kesehatan, laporan dapat diakses masyarakat luas, lakukan audit independen, memonitor mekanisme pembayaran. Lanjut. Juga kode perilaku melalui pelatihan berkelanjutan, perlindungan pada whistleblower, gaji yang layak, ini penting sekali, mempublikasikan di internet dan sebagainya. Jadi tanpa gaji yang layak ya susah, karena opportunity and need itu bisa bahaya. Lanjut. Kalau kita belajar dari negara lain, apa yang terjadi di Cina? Cina itu dengan sangat kejam berani menghukum mati koruptor. Sebelum dihukum mati sudah ada program white wipe, tapi kalau nekat korupsi betul-betul dihukum mati. Hasilnya adalah pemerintah yang lebih bersih. Latvia ini melakukan generation cut. Maksudnya secara hukum orang yang sudah dalam kekuasaan nggak boleh lagi naik kekuasaan. Jadi ini tidak berantai kekuasaannya. Hasilnya pemerintah yang lebih bersih. Hong Kong ini KPK Indonesia bisa ngiri ini. Uangnya besar sekali untuk pemberantasan korupsi dan SDM-nya juga ada 3.000. Dananya lebih dari 14 juta dolar. Juga mengambil partisipasi masyarakat. KPK kita penyidiknya hanya berapa? 75 ya Pak ya? Tinggal 50. Oh my God. Tinggal 50. I can't believe it. Ya, Icak yang di Hong Kong itu ribuan. Bagaimana 50 harus mengatasi setiap hari ada berita korupsi. Jadi ada yang dimiskinkan, pidana mati, diputihkan, diganti keris sebenarnya.
Kalau orangnya sama saja ya sama-sama saja. Indonesia bagaimana? Mari kita pikir bersama. Karena tidak ada bidang ilmu studi korupsi. Siapa yang mau? Nanti dapat pekerjaannya di mana? Tapi lalu tugas siapa yang bisa menggugah kesadaran kita untuk tidak korupsi? Lanjut. Nah, ini bagaimana secara bisa mencegah korupsi? Menurut saya dari pertama itu rekrutmennya mesti orang yang jujur dan nggak boleh bayar-bayar, mau masuk kerja kok bayar ya, nanti dia akan nyaur utang. Jadi ketika kita berada dalam sistem yang korup, itu betul-betul memerlukan hati nurani untuk menjaga integritas. Integritas itu absolut, nggak bisa kalau orang sudah mengambil dia akan mengambil B, C, D, E, F. Jadi absolute integrity. Kemudian inspektor jenderalnya harus berani. Kalau mereka mengobservasi ada korupsi, ya harus ada disclosure. Kalau enggak percuma, ngapain sudah ada temuan tapi berhenti di situ. Kemudian meningkatkan kesadaran adanya lembaga etik. Ini pekerjaannya Prof. Narto ini. Supaya ini diulang-ulang dengan survei. Apa sih korupsi? Kadang nggak sadar tuh, seperti pembicara pertama sampaikan, nggak sadar bahwa korupsi. Survei yang terus-menerus itu membangun kesadaran. Karena dalam budaya korupsi dalam tanda petik, budaya itu terjadi dengan dua hal. Yang satu formal learning, itu in school, di dalam sekolah, belajar formal. Yang kedua, ini yang lebih bahaya, social learning, belajar tiru-meniru dari masyarakat. Nah, kita Indonesia itu lebih banyak yang tiru-meniru korupsinya, nggak ada sekolah korupsi kan. Jadi kenapa bisa enkulturasi, terus secara sosial belajar nggak apa-apa, dan hukumannya meskipun kejahatan luar biasa, hukumannya biasa-biasa saja. 3 tahun, korupsi 1 miliar, 1 triliun, 3 tahun, nanti ada remisi. Bagaimana korupsi yang merugikan orang begitu banyak, hukumannya sedikit sekali. Kemudian juga bekerja dengan media massa untuk memuji orang yang jujur, jangan memaki yang tidak jujur terus. Jadi itu menjadi role, public role. Kemudian menjaga dengan hati-hati proses perencanaan, penetapan program, pengadaan barang dan jasa, sampai output program. Kemudian melindungi whistleblowers dan memberi sanksi pejabat yang korup. Lanjut. Korupsi memiskinkan. Ini dari bukunya yang dipublish Kompas, bahwa kegagalan birokrasi adalah kegagalan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi kuncinya mendengar keinginan rakyat, memupus tradisi beri-memberi dan menyuap-menyuap. Harus sadar bahwa kita tidak egaliter lagi, kita sudah terstratifikasi dalam state and society. Jangan mengataskan demi kepentingan bangsa bila korupsi. Libatkan keluarga sebagai pilar utama membangun nilai-nilai anti korupsi. Beri contoh pada anak-anak dan pada lingkungan. Kalau UGM, keluarga, alumni Gajah Mada. Jangan sampai terus berlanjut. Koruptor menjarah anggaran negara dengan menyelinap ke balik kekuasaan. Tugas siapa penelitian korupsi dan membangun kesadaran tidak korupsi? Silahkan Bapak Ibu jawab sendiri. I think the next slide will be the last ya. Lanjut, epilog. Jadi ini buku terakhir yang saya baca sebelum saya berada di ruangan ini. Judulnya Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal, tulisan Acemoglu dan Robinson tahun 2012. Menurut mereka, kesejahteraan atau kemiskinan suatu negara itu ditentukan oleh insentif-insentif yang diciptakan oleh lembaga-lembaga di negara tersebut, dan bagaimana politik menentukan lembaga-lembaga yang dimiliki suatu negara. Dengan kata lain, pemerintah dan politisi merupakan faktor penentu kaya miskin rakyat di negerinya melalui penguatan atau pelemahan lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat. Dengan dukungan insentif yang memadai dan regulasi yang baik, bisa korupsi diberantas, insya Allah. Jadi
Mereka juga mencontohkan Korea Utara dan Korea Selatan yang budayanya sama, ekologinya sama, bahasanya sama. 45 tahun, 50 tahun yang lalu dipecah menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Yang Korea Utara sekarang ini penduduknya banyak yang miskin, banyak perang, banyak macam-macam. Yang di selatan penduduknya banyak yang sejahtera. Jadi ini menunjukkan bahwa culture, ketika ada intervensi sistem politik yang salah, itu bisa memiskinkan suatu negara, suatu penduduk di suatu negara. Jadi sistem politik, political will, dan idealisme, pucuk-pucuk pimpinan menciptakan birokrasi bebas korupsi yang penting untuk pemerataan kesejahteraan dan rasa keadilan. Ada dua contoh, ada dua tipe pemimpin. Pemimpin yang realis itu hanya menjalankan tugasnya karena ya realis, ya begitu berjalannya. Pemimpin yang idealis akan mengubah keadaan, dan ini berarti mengubah sistem, melibatkan partisipasi masyarakat, mengubah sistem dalam kepemimpinan di lembaganya. Jadi apakah kita semua menjadi pemimpin yang realis atau idealis adalah pilihan. Baik, the last slide terakhir, ucapan terima kasih kepada panitia seminar yang mengundang saya dan mempercayai saya untuk bicara di sini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada guru saya yang selama ini membimbing melalui internet conference Skype, Profesor Rose Ackerman. Beliau menulis buku Governance and Corruption, Causes, Consequences, and Reform, Corruption in Political Economy, dan Helping Countries Fighting Corruption. Saya berterima kasih kepada Rektor UGM, kepada Dekan Fakultas Kedokteran yang di sini diwakili oleh Prof. Uut. Atas izinnya saya boleh menimba ilmu tentang Good Governance and Corruption Control di Yale University, Faculty of Law and Politics. Dan sebagai penutup, tahun 2013 ini buat saya adalah penanda. Karena umur kita berapa? Kalau bisa 70, bagus. Tahun ini umur saya 50, 25 tahun, tak terasa saya berada di Universitas Gadjah Mada. Tak terasa. Dan keluarga saya tinggal di Jakarta, hati saya masih di sini, jadi saya masih tetap di sini. Lalu kalau kita melihat pertanda di sini adalah lambang UGM. Logo UGM adalah matahari yang menyinari. Kemudian saya harus belajar governance, good governance, and corruption control di universitas yang lambangnya adalah cahaya dan kebenaran, luz and veritas. Jadi mungkin itu buat saya pertanda, mungkin Indonesia bisa lebih baik dan bebas korupsi atas upaya kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya.